Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi malamnya tanya ibtidak kita sebagaimana kajet lazim kakayim, dan itu adat yang disunahkan oleh Rasulullah bahwa untuk bidayatul kitab pada malam Rabu. Maka malamnya alhamdulillah pada malam Rabu. Kitab Mahalli ini terdiri, yang kita baca hari ini, komposisi dari 4 kitab. Pertama kitab Minhajul Talibin, itu matan. Bagi yang belajar Mahalli akan kita kenal nantinya Minhajul Talibin, itu kitab matan. Pengarangnya Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia butuh syarah. Kepada syarah kitab Minhajul Talibin ini banyak sekali. Lebih dari 1000 pensyarah. Hanya saja yang sempat dicetak ataupun yang beredar bersama kita tidak mencapai sejumlah itu. Artinya pensyarahnya banyak. Dengan banyak pensyarah bertanda kitab itu penting, dan kitab itu afsah, fasih, mendalam pembahasannya, sehingga banyaknya ulama yang menganggap penting sehingga perlu membuat syarah. Jadi banyak sekali. Mami tak pegah haba hana semua komen piknya tanda haba adanya nyan. Hana maju, hana relevan. Adapun kitab Minhajul Talibin ini yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Imam Nawawi itu mendapat sambutan yang luar biasa di kalangan ulama pada masa itu, sehingga banyak yang mengkomentar kepada arah positif. Yang komentar itulah disebut dengan syarah. Jadi syarah itu banyak. Maka salah satu syarah inilah kitab Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli pengarangnya. Dan mentengjai yang lain, contoh kitab Tuhfatul Muhtaz, itu dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mughnil Muhtaj itu dikarang oleh Syekh Muhammad Ramli. Kemudian kitab apa lagi? Najmul Wahad, itu juga pensyarah, itu syarahnya, dan syarah-syarah lain. Maka yang tanya ubud uronyo adalah Mahalli, tabut kitab Minhajul Talibin sekalian dengan tabut Mahalli syarah. Karena apakah Minhajul Talibin ini adalah ibaratnya kental. Karena kental ibaratnya, maka perlu untuk penjelasan yang detail. Yang mensyarah itu disebut dengan syarah. Maka Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Terkadang syarah itu butuh untuk penjelasan lebih lanjut lagi, maka perlu hasyiah. Maka hasyiah dua macam, ada hasyiah Qulyubi, ada hasyiah Amirah yang di sini. Ada hasyiah Qulyubi dan ada hasyiah Amirah. Ataupun yang baca Umairah. Jadi nyen adalah manduanya hasyiah. Hasyiah nya bahasa adanya hasyiah pensyarah bagi syarah. Bagi syarah Mahalli. Mahalli ini syarah bagi matan. Di antara pensyarah kitab Minhajul Talibin yang paling menonjol dan dikategorikan juga sebagai yang dahulu dalam level pertama mensyarah adalah Jalaluddin Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga dikenallah bahawa pensyarah itu disebut adalah
mahalli. Ketika disebut dalam kitab qala syarih, berkatalah syarih. Yang menyebutkan syarih dalam kitab yang pasti Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab apa saja, walaupun di luar daripada kitab Mahalli. Kitab apa saja? Yang penting kitab itu kitab dalam mazhab Syafi'i. Ketika disebut syarih, yang artinya adalah artinya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka tanya but dino kitab Mahalli, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahimina li min hajil fiqhi min syarhin yuhillu alfadahu wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin khalin anil hashwi wa tatwili hawin lid dalili wa ta'lili. Wallaha as'alu ayyam fa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Yang Fatihah kitab. Keempat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah yang diawali oleh syarah. Kemudian diupnya nagari hendaknya di dalam garis garisnya garis pun nyan hasyiyah kulyubi diupnya nagari long untuk bak lembaran lain nyan adalah hasyiyah amirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi. Bermula segala puji itu bagi Allah. Ala in'amihi, karena gebi nikmat oleh Allah. Karena gebi nikmat oleh Allah. In'ami. Jadi kita oleh musannif memujikan pertama alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji itu di atas binikmat. Puji pertama puji kepada zat Allah. In'am, Allah itu kan zatil wajibil wujud, maka Allah itu zat. Pertama Allah memuji, pertama musannif memuji zat Allah Subhanahu wa taala. Man memuji zat Allah taala karena Allah maka kita puji. Karena Allah maka terpuji, berhak kita pujilah. Maka alhamdulillah, puji itu bagi Allah. Yang kedua, karena itu i'rabnya ala in'amihi, khabar yang kedua bagi alhamdu sama dengan itu puji itu di atas in'am Allah. In'am itu kalimat masdar daripada an'ama yun'imu in'aman. In'am masdar daripada an'ama. Maksudnya masdar memberi makna hudus, buat Allah. Buat apa? Buat binikmat. Buat itu sifat. Berarti pujian itu karena sifat Allah ataupun pujian di atas sifat Allah. Jadi pertama oleh musannif memujikan kepada zat Allah, yang kedua memujikan kepada sifat Allah. Maka dak kena pujo zat, nak pujo pada sifat. Maka cocoklah. Bak zahir, bak akal, bak tasur kan awai nazat duduk sifat. Awai nazat duduk sifat. Karena awai nazat duduk sifat, maka dalam aturan peletakannya pun gepe awai zat duduk gepe telat sifat. Allah itu zat, yang kedua sifat. Maka cocok dengan keadaan ta'akul tanya, tasawur tanya,
adalah pertama zat, kedua sifat. Maka pertama puji kepada Allah, yang kedua puji pada sifat sesuai dengan ta'akul dan tasawurnya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Bermula rahmah dan salam itu di atas penghulu kita Muhammad. Nyan tanyo di sinan khabariyah itu. Arti khabariyah mencerita. Makna khabariyah mencerita. Dan cerita rahmat dan salah dari Muhammad. Tetapi maksud dari ucapan itu bukan menceritakan rahmah dan salam kepada Muhammad. Tapi maksud di situ kita doa. Kita doakan salah dan salam kepada Nabi Muhammad. Maksudnya doa. Doa yang insyaiyah. Hasil berdoa dengan kata-kata, dengan ucapan wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Yang doa. Hasil doa dengan kita mengucap wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Hana mesti dengan dengan tamun doa dengan lafaz amar hana mesti. Maka karena itulah sehingga diistilahkan bagi tanyo kalimat wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad itu tarkib suatu jumlah khabariyah yang bermakna insya'iyah. Arti khabariyah makna insya'iyah, tarkib dasar memfaidahkan kabar cerita. Tapi maksudnya insya. Maksudnya insya. Arti insya memohon untuk gebi rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad. Karena mana insya ma yahsulu madlulu bihi, hasil madlul dengan ucapan itu. Artinya hasil doa, hasil minta doa salat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mengucap wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Jadi hana mecih tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hana mecih menan tadi. Jid lagi nya. Makanya dengan kita sudah mengerti khabariyah pada lafaz insya'iyah pada makna, terjawablah bagi sebahagian pemahaman terkadang. Kadang-kadang ganyan kun wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad hana kiranya selawat. Sehingga bak tempat-tempat yang wajib selawat misalnya bak rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5. Pertama hamdalah puji pada Allah. Yang kedua salah dan salam kepada Nabi, selawat ke Nabi. Yang ketiga wasiat bittaqwa. Yang keempat ayat Al-Quran. Yang kelima doa. Yang masalah tanya selawat. Yang pertama selawat. Maka yang pertama selawat ada pemahamannya, kalau selawat mesti dengan kalimat amar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti dengan amar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh ganyan berargumen kepada suatu hadis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah Ta'ala memerintahkan kami berselawat kepadamu. Maka wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Maka nakena Nabi, qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situ Nabi mengajari sahabat dengan kata-kata Allahumma salli ala Muhammad. Maka pemahaman mukabalahnya tidak sah dengan selain lafaz tersebut. Kemudian maka pemahaman tanya kalau dengan itu boleh. Cuma Nabi di situ menyebutkan contoh selawat. Zikru fardin min afradil a'am la yukhassisuhu. Yang namanya contoh tidak menjadi khusus. Berarti boleh ya yang lain, yang penting ada selawatnya. Maka termasuknya juga selawat. Maka pakanjit karena kun getanya wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Kun tanyanyan hanale memberi makna kepada suatu berita. Tapi sudah memberi makna suatu doa memohon rahmah dan salam kepada Nabi. Memberi makna doa itulah maksudnya insya'iyah. Maka kalimat wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad nyanggekeun khabariyah pada lafaz, insya'iyah pada makna. Artinya dari sisi terkib lafaz dianggap khabar,
Tapi maksud di situ bukan lagi makna khabar, sudah bermakna insya. Arti insya memohon doa pada Allah semoga diberikan rahmah dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ala Sayyidina. Sayyidina di sini maknanya muktafa. Sayyidina di sini maknanya muktafa. Jadi arti muktafa ikutan. Maka penghulu itu artinya ikutan. Maka sah-sah saja. Nabi kan ikutan. Kalau Nabi itu ikutan, maka sah kita sebut Sayyidina pada Nabi. Sayyidina pada Nabi. Di situ juga menolak dari sebahagian pemahaman, walaupun sekarang terkadang sudah tidak ada lagi. Mereka menganti tidak boleh mengucap Sayyidina kepada Muhammad. Itu enggak boleh. Pakon hana boleh. Karena menurut awaknya, yang awaknya tipu Sayyidina maknanya cuma satu saja. Ibki lewatnya Sayyidinanya nama ke Allah Ta'ala. Nama ke Allah. Jadi makna Sayyidina awaknya Maula yang mewilayah, iaitu Tuhan. Maka ketika katakan Allahumma salli Sayyidina Muhammad, seakan-akan kita sudah menuhankan Allah, menuhankan Muhammad, menganggap Muhammad ke Tuhan. Maka awaknya adalah cukup berat diantikan Sayyidina Muhammad. Pada setelah kita pelajari, kalimat Sayyidina itu ada beberapa makna. Salah satu dari sekian makna itu ada maknanya muktafa ataupun muttaba. Muktafa yang kita ikuti, muttaba juga yang kita ikuti. Jadi maka menyahkan makna sah-sah saja. Sah-sah saja. Nyan pemahaman awal sebahagian Wahabi. Tapi urutnya taklah nak tadli adanya. Wahabi sendiri juga kad dibaca Sayyidina Muhammad. Yang lucu di Makkah nyana jalan-jalan yang ditulis jalan Sayyidah Aisyah. Nan moto menteng Sayyidah Aisyah. Yang moto yang diberangkatkan jamaah umrah Utanaim jacok mikai tulis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah kan Sayyidina, maka Aisyah iaitu taknis disebut dengan Sayyidah itu Sayyidina. Artinya moto menteng kait tulis Sayyidah Aisyah. Berarti di Makkah ada penggunaan Sayyidina. Juga ada nama jalan adalah Tariq Abu Bakar, Tariq Utsman, dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Utsman nyana jalan di Makkah. Berarti kalau Sayyidina. Nanti deh. Kemudian yang tahu dalam tanya, wate tekebi ya, takalan lagi berusaha takalan wate teperakun wate sembahyang raya. Sembahyang raya kau akan tekebi. Jadi dengan kedolon wate tekebi nanya disebut wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Yang sebut adalah Imam Masjidil Haram dalam ucapan takbirnya. Berarti kana penggunaan Sayyidina Muhammad. Pakon cit Wahabi Indonesia hanjukkeun Sayyidina. Sedangkan yang gurewaknya di Makkah nakeun Sayyidina. Menyekan Wahabi Indonesia nya ipu Wahabi raw. Ipu bangai raw. Mantam au bagah mati dia wak mandum. Kon mati urang, mati pemahaman hanya menua mati kau. Tenang tak kami. Yang kemudian ala Sayyidina Muhammad dan juga di atas keluarganya al Muhammad, di atas keluarganya Muhammad. Kalau disebut al di sini ada 3 pemahaman yang sering kita ungkapkan. Apa 3 pemahaman? Yang pertama disebutkan al adalah keluarga Nabi yang lebih umum. Artinya kullu mukmin, setiap yang beriman. Walau kana asiyan, walaupun dia maksiat. Keluar di situ orang kafir. Orang kafir enggak dimasukkan dalam keluarga Nabi. Yang kedua, maksud dengan keluarga Nabi bermakna mukmin yang taqi. Mukmin, setiap mukmin yang takwa. Taqiyu yang takwa. Itu lebih khusus lagi. Sehingga keluarlah mereka yang maksiat. Semoga kita masuk dalam golongan itu.
Yang ketiga adalah bermakna Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini lebih sempit lagi. Yang tentu saja Banu Hashim dan Banu Muttalib adalah anak daripada Abdul Manaf. Anak daripada Abdul Manaf, karena Abdullah Abdul Muttalib Hashim. Dari keluarga itulah yang disebut dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Hashim dan Muttalib kedua-duanya adalah anak Abdul Manaf. Berarti lebih sempit lagi. Yang di antara yang sempit-sempit itu, yang cocok kita maksudkan di sini adalah yang makna pertama. Karena kalau pada makam doa, ya artikanlah sahabat itu keluarga itu bermakna setiap mukmin walaupun dia maksiat. Karena itu makam doa. Yang maksiat cukup berhak untuk peroleh doa. Maka kita masukkan dia dalam doa keluarga Nabi benar, selamat dan salah. Keempat, kemudian pada makam puji-pujian, ketika kita sedang memuji Nabi, layak sedang kita puji, kita contohkan keluarganya dengan yang maksiat, layak, makin runtuh wibawa. Dengan ada puja-puja Nabi, manjih Nabi ke keluarga ada, keluarga ada semayang cuma cium zina, nyan pui turun martabat Nabi pui di turun kan. Itanya tengah dah puja-puja sidrau riang. Tiba-tiba terus hemah haya tak kanyan. Cucu gemantang ipak ke dia mezina. Nak menentang dengan puja dengan tersebut contoh yang hanagat. Menentang kan? Menentang. Maka karena itulah kalau kita sedang memuji Nabi, memuji keluarga Nabi, yang harus kita artikan keluarga di situ bermakna yang beriman, dikhususkan yang taat, yang takwa. Maka mudah-mudahan kita termasuk bahagian daripada keluarga Nabi dari definisi itu. Kemudian dalam bab zakat, kena adanya hanjut pajuh zakat bagi keluarga Nabi Banu Hashim dan Banu Muttalib. Yang maksud keluarga Nabi sinan adalah lebih khusus lagi Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kamu Banu Hashim dan Banu Muttalib karena mereka itu yang pertama orang-orang bersih, orang-orang yang suci. Sedangkan zakat itu adalah ibaratnya penyuci bagi harta, dianggap dia yang kotor, sesuatu yang kotor tidak layak dimakan oleh orang-orang yang suci, yaitu Banu Hashim, Banu Muttalib, yaitu keluarga Nabi. Alasan kedua kenapa Banu Hashim, Banu Muttalib enggak boleh makan zakat, karena bagi keluarga itu dalam Islam sudah ada bahagian lain dari harta Islam, yaitu dari harta ghanimah, harta rampasan perang, dari harta fiqh. Artinya ada ketentuan lain daripada Baitul Mal. Maka hanali berhak tacok izinan. Keempatnya. Kemudian untuk uronyo, ijtihad hukum kontemporer. Kontemporer bukan berarti salah ya, ijtihad baru. Yang disebut dengan ijtihad kolektif. Hasil daripada mubahasah para ulama dunia, lebih condong beramal dengan pendapat Imam As-Takhriyu. Oleh ulama As-Takhriyu, oleh seorang ulama bernama As-Takhriyu, beliau sudah berpendapat untuk uronyo keluarga Nabi kajiat pajuh jaket. Pakon karena yang geharap-harap nak baitul mal, nak ghanimah, nak harta fiqh, hanali hartanya uronyo. Hanali hartanya uronyo. Mandino na keluarga Nabi gasian sapu wetan. Sementara na keluarga lain gasian je. Kira-kira menyo kurang lain tajuk. Ke keluarga Nabi kita biarkan ganyan dia dengan tak alasan hana tak jaket. Dengan alasan hanjit jo jaket. Perakun item liate ti lagi cara.
tim latih tu kita bui sedekah kan. Jaga bui sedekah. Don so 4 cok, 4 cok. Teruk bak keluarga Nabi peling ke hanjut bi ke don karena drone Said. Nyan pada kun terima ataupun tun latih di mana? Hai tun. Nah, kanya dah. Maka karena itulah sehingga pendapat kontemporer hari ini kalau mau pada kun menyatakan juk jaket kurungan jeut dan kagak terima. Jeut hana terima. Jika kagak terima jeut. Kamu dengan catatan memenuhi kriteria daripada senef yang menerima zakat, tentu fakir, miskin dan lain-lain. Menyahana keterima hana masalah karena kadang mata gejaga kesucian diri. Kamu yang gekut al Nabi. Kemudian ada lagi ahli bait Nabi. Yang lebih kecil lagi. Pemahamannya ahli bait Nabi ini dikhususkan kepada adalah anak cucu Hasan. Anak cucu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, ganya kenan ni wo. Di yubnyan lom segelom truk ba cucu Sayyidina Hasan dan Husain ada ahli kisah. Ahli kisah, ahli kasak ini adapun kisah ini suatu ketika Nabi berdoa giyu pusucikan keluarga dro ya gepelimbut lam saboh ija di sinan dalam ijanya drone Nabi kemudian Sayyidina Ali kemudian Siti Fatimah dan Hasan dan Husain turunlah ayat kesucian kepada ahli baiti Nabi ya nyainan ke bahwa sama dengan bagi orang-orang itu mendapat kelebihan khusus yang limang dronya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu kemudian yang gekun Sayyid Oronyo, yang gekun dengan Habib Oronyo, kanya itu gelar kepada anak cucu Nabi dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini banyak sekali keturunannya. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan ini banyak menikah. Sayyidina Hasan disebutkan dalam kitab melebihi jumlah nikah yang sah, melebihi dari 200 kali Siti Aisyah Sayyidina Hasan mengkawin. Berarti lebih dari 200 ro mengkawin dengan kawin yang sah. Ya, malah diceritakan dalam kitab lagi pernah dalam satu hari getala pedra gemengkawin pedra yang lain. Yang Sayyidina Hasan. Mendengar lagian apa makna Sayyidina Hasan galak kawin adalah pada kawin adalah untuk penghinaan pada perempuan, bukan. Karena Sayyidina Hasan ini adalah sangat mirip dengan Nabi, kemudian dengan cucu Nabi untuk memberi barakah kepada perempuan. Ya, karena madum-madum urang dilakai mengkawin dengan Sayyidina Hasan. Ya, pakal laki dengan Sayyidina Hasan. Yang pertama dari Sayyidina Hasan itulah sangat ganteng, yang kedua mengharap barakah Nabi. Makanya rela dia mengkawin tali rela. Penting dia ada wasilah dengan Nabi. Menyedukkan jumlah isteri Sayyidina Hasan, isteri yang sah, lain lagi yang gundi ke. Maka dukna jumlah cucu Sayyidina Hasan yang bertebaran uronyo di dunia. Maka itu nana pemahaman yang sesat untuk dua cucu Nabi. Mungkin rata nanggro na cucu Nabi. Na Said di Indonesia, na Malaysia, na di Amerika, na di mana ada. Dua tagai. Hai dua pemakam dua ro. Yang baru siro Sayyidina Hasan. Ya, karena banyak sekali sehingga mungkin saja tidak mampu dicatat oleh ahli pencatatnya, tentu ahli nasab lebih mengerti tentang itu. Kemudian ada juga dari Sayyidina Husain. Nalom dari Sayyidina Husain, yang anak Sayyidina Husain cucu-cucu yang gekun dengan adalah yang ahli bait Nabi. Ya, yang seharusnya kita harus menghormati itu. Menghormati bukan berarti hana tabi ilmu, hana tabi adab, yang salah. Begitu meno. Karena tanya mau berhak menghormati. Menghormati berhak. Tetapi dari sisi aturan
Karena itu bentuk ilmu, kita berhak memberi ilmu kepadanya. Dalam bentuk gotong royong, nah ciut royong baganyan. Walaupun rah kulah, walaupun rah WC. Bentre mono, lun sayid mendih kembek ke rah WC. Kanyan, kan. Artinya itu adab, kan sifat penghinaan. Tetapi seharusnya kita harus memuliakan para cucu-cucu Nabi. Kampung. Ya, mempakan perintah jelaskan natanya karena lagi ada pekahoronyan untuk orang tingkat isu nasional sudah diisukan bahwa untuk anti kepada Nabi. Ya, yang intinya anti pada Islam. Pertama mereka anti pada Arab. Ya, sama orang Arab ngengkon orang Arab. Ya, yang pertama. Pada dalam Islam bahwa tanya geyu muliakan orang Arab karena dalam suku Arab di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita memuliakan Arab. Jika ada pemahaman-pemahaman yang mendiskreditkan Arab, maka itu pemahaman yang menyalahi dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib kita bantah. Ya, kamu ho. Kemudian kita harus memuliakan para habaib. Ya, wajib kita muliakan. Ya, awaknya karena oronyo Islam cukup kuat kah? Cinta kepada Habib pun kuat. Cinta pada Habib bukan karena dianya Habib, tapi karena dia mencintai Rasulullah. Ya, kamu ho. Ya, misalnya ada bunan Habib zero. Yang kita cinta pada Habib bukan karenanya, tapi karena dia cucu Rasulullah. Berarti berkait dengan Rasulullah. Mereka anti cinta Habib bermakna dia ingin memutuskan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kan salah. Salah kan? Salah. Itu adalah merupakan gerakan yang demikian, yang gerakan itu anti Islam. Gerakan itu anti Islam. Walaupun roy kadang disebut roy kiai. Hana sengaja tanya orang kadang di sinan na permainan gop. Ya, karena gop ketika bermain hana itu puah. Tanya yang bermain hana ada debu tendang yang tengah truk nafsu gop. Ya, kamu ho. Ya. Maka kembali tanya salat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Keluarga di sini, pengertian keluarga tadinya ada beberapa tingkat, beberapa macam. Cuma yang kita maksudkan keluarga di sini kullu mukminin walau asian. Setiap yang beriman walaupun dia maksiat. Tidak mesti daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak mesti daripada cucu Fatimatul Zahra dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengertian al, karena ini adalah makam doa. Kampung. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian rahmah dan sejahtera kita mohonkan diberikan kepada sahabatnya, sahabatnya Nabi. Ya. Jadi rupanya kita harus dekat-dekat dengan orang yang baik. Ya. Sehingga disebut-sebut sampai akhir zaman. Jadi kenapa sahabat Nabi mendapat predikat yang mulia? Sampai akhir zaman juga disebutkan sahabat Nabi karena dia dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang dekat yang sering kita dengar adalah ada khalifah 4. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah. Yang lain semuanya radhiyallahu anhu kecuali hanya Ali. Kalau Ali kita iringi berikutnya dengan kata-kata karamallahu wajhah. Kenapa? Ya, itu suatu kemuliaan kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali tidak didahului oleh syirik. Berarti mulia beliau. Beda dengan yang lain. Sayyidina Umar malah pernah syirik dulu. Sayyidina Umar kan dari preman. Sayyidina Umar dari preman. Preman yang paling kuat, yang paling berkasa, yang paling ditakuti di kabilah Arab. Kemudian masuk Islam. Jadilah imannya yang paling kuat dan sahabat Nabi. Jadi artinya apa? Yang tiga ini sempat tidak sempat melawan Nabi lah.
kecuali Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dari kecil beliau sudah bersama Nabi dan sampai beliau balik. Ya, kampung. Man Abu Bakar Siddiq bersama Nabi cik diriwayatkan, cuma ketika Abu Bakar Siddiq balik oleh ganyan golong truk datang Islam. Ya, yang menan golong truk wahyu Nabi angkat ke Rasul. Ya, maka tanya doakan kepada rahmah dan sejahtera bergebisi kepada sahabat Nabi. So yang kan sahabat Nabi, ya kan sahabat Nabi adalah manijtama'a ma'an Nabi, manijtama'a ma'an Nabi wa mu'minan bihi. Orang yang merumpak dengan Nabi dan beriman dengannya. Nya kan sahabat. Jadi nak ketemu dengan Nabi walau lahzah, walau siat mentang merempak. Ya, siat takkan merempak. Nyan sahabatnya. Ya, mesti kejak dalam satu majlis dengan Nabi. Siat tagai kerja hal lain, tapi beriman. Beriman. Makannya gekun dengan sahabat Nabi. Berikutnya ada gelar dalam Islam disebut dengan tabi'in. Tabi'in orang berikutnya, orang yang ketemu dengan sahabat Nabi, muasyarah dengan sahabat Nabi. Itu mesti dengan zaman yang trip baru punya predikat. Tabi'in disyaratkan bertrip butulul asri ma'as sahbihi, yaitu bertrip masa merumpak dengan sahabatnya baru kena dengan tabi'in. Demikian juga tabi'in empat beda, merumpak menyegekan sahabat, merumpak dengan Nabi, siat mantang merumpak kasahkan sahabat. Adapun tabi'in, bertrip merumpak dengan sahabat baru merumpak tabi'in. Nyanyian ke beda, rupanya merumpak dengan Nabi, siat mantang merumpak sudah membekas, maka hana perletri. Sehingga sahabat Nabi ke hana trip-trip dah. Menan. Siat mantang merumpak kamu bekas. Kenapa begitu? Karena nur Nabi kuat sekali. Nur cahaya kebaikan, cahaya ilahi yang ada pada Nabi kuat sekali. Siapa orang yang mendekat dengannya langsung mempengaruhi. Artinya sikap Nabi karena akhlaknya mulia dadat dan kemuliaannya sudah menjadi alaqah adalah sanggup mewarnai orang-orang yang dekat dengan Nabi walaupun sebentar saja. Maka langsung juga sahabat walaupun siat takai. Berikutnya adalah tabi'in yang disyaratkan bertrip. Bertrip merumpak dengan sahabat. Tanya idang. Mang ketanya ino untuk merumpak murid dera-dera dia dan nak pegah ada tu murid tahu. Nyan syarat benar dah tujuh oleh. Benar 7 tahun, benar 8 tahun. Siat mata jak tutuh ino nya hana kira. Pakan karena nur danya lebih ubud daripada nur orang-orang terdahulu. Kampung. Hai kampung. Yang lagi yang gekeun dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar daripada pengertian itu adalah walaupun beriman tapi enggak jumpa dengan Nabi, hana gekeun dengan sahabat Nabi. Contoh lagi Uwais Qarni. Sayyidina Uwais Qarni adalah beliau itu tinggal di Yaman. Beliau tinggal beraman mengenal Islam lewat sahabat-sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman, termasuk yang asal dari Yaman. Lagi Abu Musa Asy'ari itu dikirim ke Yaman. Sayyidina Ali pernah juga dikirim ke Yaman, itu ke dataran tinggi, ke Sana'a. Ada Mu'ad bin Jabal dikirim pada Tihamah. Dari orang-orang itulah Uwais Qarni belajar Islam, langsung beriman, tapi enggak jumpa dengan Nabi. Yang jumpa dengan para sahabat saja, walaupun hidup pada masa Nabi tapi enggak pernah ketemu dengan Nabi, maka itu tidak dikategorikan kepada sahabat. Hanya saya dikategorikan sebagai tabi'in. Kenapa? Karena yang ketemu dengan sahabat saja, tidak jumpa dengan Nabi. Ada juga yang jumpa dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, malah pernah dalam majlis Nabi, tetapi enggak beriman, itu pun dah masuk sahabat. Contohnya tahu, hai Abu Jahal, Abu Lahab. Jahal dan Lahab yang merumpak dengan Nabi, tetapi hanya beriman, maka nyankan sahabat gekeunlah musuh Nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan urutan dengan
para sahabat Nabi. Artinya ahli silsilah kita ketemu dengan Nabi. InsyaAllah merempat kemenangan katanya. Ya, sehingga nekalah man yara wajha muflih fakaifa la yuflih. Orang yang merempat kalen, orang-orang yang sukses, bagaimana mungkin dia tidak akan sukses. Sebaliknya, wa man lam yara wajha muflih fakaifa yuflih. Orang yang hanya merempat kalen, orang-orang yang sukses, bagaimana mungkin dia bisa sukses. Ya. So yang kau sukses Nabi itu sukses. Yang kalian wajah Nabi sahabat, maka juga sukses. Kalian simpan maksudnya. Yang maksudnya dengan adalah ra'a bi'ainil mahabbah wa ta'zim wa tauqir. Kalian dengan pandangan cinta, pandangan kehormatan dan pandangan ketakziman, maka menempuh kemenangan. So, yaitu sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal dari ubun kayak kalian Nabi. Merempak kemenangan hana. Apakah hana merempak? Karena mereka melihat bi'aini tahkir, dengan mata penghinaan, dengan mata pelecehan, dengan mata dengan pandangan yang rendah, maka hana merempak. Kamu tahu? Maka dari karenanya sehingga wajah muslih itu adalah wajah-wajah orang mendapat sukses, tabi'in, orang berikutnya sampai kepada ulama kita, sampai kepada guru-guru kita. Guru kita melihat wajah guru kita, wajah gurunya melihat pada wajah gurunya melihat gurunya juga melihat pada wajah gurunya. Itu semua orang yang sukses. Sampai akhirnya guru itu adalah melihat kepada tabi'in dan sampai melihat kepada tabi'in, kemudian juga melihat kepada sahabat, melihat pada Rasulullah. Maka Rasul itu sudah sukses dunia dan akhirat. Kita pun mudah-mudahan gebi kesuksesan. Amin ya rabbal alamin, dengan berkat melihat wajah-wajah guru kita, wajah-wajah ulama kita. Nah, maka karena itulah sehingga nazratul ulama ibadah. Dasarnya sehingga dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah memandang wajah ulama itu barakah, berkat. Tajabak ulama hana tamintai lume taduk takalan keganyan gerod. Takalan. Tapi kalian dengan senang. Kalian dengan bahagia. Ya kan? Hana pun siapa dak kalangan yang gerod. Itu rahmah. Jek rahmat, gebi fahala dan jek rahmat turun rahmat pada adanya. Pakon turun rahmat pada adanya. Karena tanya dengan takalan ganyan mengingat kepada akhirat. Kamu tahu? Maka oleh karena itu cintailah para ulama. Ya kan? Cintailah para ulama, cintailah para keluarga Nabi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadza mada'an ilahi hajatul mutafahimina limin hajil fiqhi. Ini kitab bermula ini itu barang yang disuruh kepadanya, barang oleh hajat orang yang memahami bagi minhaj fiqh, minhaj fiqh, daripada syarah yang menjelaskan oleh syarah akan lafadznya minhaj fiqh dan menjelaskan ia akan maksudnya dan menyempurnakan ia akan faedahnya. Kena begah mono syarah ganyannya gepegot kon hut drawal. Tapi ada satu keperluan, ada satu hajatan. Hajat bagi mutafahimin, hajat bagi mereka peneliti hukum. Mutafahimi ini adalah peneliti dan pengkaji. Ingin kaji minhaj fiqh, ilmu fiqh, yang tentu saja adalah kitab Minhajut Talibin ini. Jadi guna pahami siban yang lebih good, maka gelake sabuh syarah. Bakso gelake bak Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Karena na permintaan maka gepegot. Karena na permintaan maka gepegot. Kamu ho? Jadi di sini bermakna pegangnya kenggalak-galak ada untuk karang kitab.
Tapi ada satu permintaan. Maka karena yang kaji ketabiat ataupun salah satu daripada ciri khas para ulama tanya bahwa beliau memberi karena diminta. Tidak diminta maka tidak memberi. Nah yang mana? Maka ketika merempuk menggure tanya. Tanya laki. Tanya dan laki. Mau tanya apa ulama? Talaki nasihat, talaki ijazah wirid, talaki ijazah zikir. Hana talaki hana gebi, kadang hana perle apa gebi. Menyegebi hana perle kan tak bobo hana yum biasa. Ya kan? Maka itu adalah kaji keadat sebahagian ulama sufi bahwa beliau memberi karena ada permintaan. Kamu ho, maka ketika merempuk rumah lain beliau melaki adanya. Baik laki peng. Laki ilmu bentuk laki peng. Yang fungsi syarahnya yuhillu alfadahu. Menguraikan lafaz-lafaznya minhat dan menjelaskan maksudnya dan menyempurnakan faedah-faedahnya yang bentuknya ala wajhin latifin, di atas bentuk yang kecil beruahdan afai, tetapi yang sunyi daripada hasyu wa tatwil, berbelit-belit, tetapi juga yang meliputi bagi dalil dan ta'lil, meliputi dalil wa ta'lil. Dalil yang fungsi untuk benah hukum, ta'lil yang fungsi untuk merasiukan hukum. Setiap hukum ada dua yang kita cari. Pertama, mana dalilnya? Yang kedua, mana ilatnya? Ilat dan alasan untuk diketahui saja. Nyak lahi, nyak tenang jiwa adanya. Maka dalam syarah nantinya, disebut dua macam. Ada dalil, ada ta'lil. Ada dalil, ada ta'lil. Dalil malah yang disebutkan bukan hanya dalil pendapat yang kuat. Bukan hanya dalil pendapat yang kuat. Semua dalil bagi semua pendapat. Dalil bagi semua pendapat. Karena terkadang dalam satu masalah berpecah sampai 6 pendapat. Sampai 4 pendapat. Ada juga paling kecil adalah 2 pendapat. Setiap khilaf itu ada satu yang dikuatkan. Yang kuat wa alaihi i'timadi. Pada yang kuat itu pegangan kita. Ada mukabil-mukabilnya, ada pendapat-pendapat sebaliknya. Pendapat sebaliknya pakai pendapat lagi nyan. Yang kena dalil. Nyan dalil yang gepegah sih. Kena alasan yang gepegah sih. Nyan ke nyan syarah. Maka kaji ciri khas dalam ulama Syafi'iyah menyehjakkan masalahnya nakhilaf ngahana khilaf, buka kitab Minhajut Talibin. Menyelang kitab Minhajut Talibin kalau janji menyena khilaf buka khilaf. Menyeh ijma' gepegah ijma'. Menyehana khilaf maka hana getandai dengan khilaf. Kemudian menyena khilaf teh yang kuat, baca kitab Minhajut Talibin. Teh dalil baca kitab Mahali. Baca kitab Mahali. Jadi dengan baca kitab Mahali ini pendukung bagi kita untuk mengerti mukabil dari setiap pendapat. Kamu untuk baca kitab Tahqiq, baca kitab Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan baca lang kitab Mughnil Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj nekarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mughnil Muhtaj nekarang oleh Muhammad Ramli, disilahkan dengan Ramli Sagir. Pakan karena Ramli dua macam. Syihabur Ramli, Muhammad Ramli. Syihabur Ramli nyo ayah daripada Muhammad Ramli. Yang ganyan ayah sekalian guru. Dan juga guru bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka seakan-akan kalau kita terjemahkan ke bahasa adanya, Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Muhammad Ramli ganyan satu kelas belajar. Yang gurunya adalah Syihabur Ramli. Yang gurunya Zakaria Ansari. Jadi kan bersaing dalam ilmu. Ibnu Hajar Muhammad Ramli bersaing dalam ilmu. Mahaya-haya juga. Maka mahaya dekabur. Artinya masing-masing mencari dalil untuk tarjih masalah, untuk bi masalah.
Yang kedua-duanya juara tha. Namo. So hayi. Mandua hayi. So juara tha, mandua juara tha. Karena apa kan? Pecah para ulama dalam memberi nilai kepada dua tokoh fikih tersebut. Nah, tetanya yang bawa ulama Mesir, so yang hayi, hayi Muhammad Ramli. Tetanya yang bawa orang Makkah, so yang hayi, hayi Ibnu Hajar. Nah, berarti kan perakun mandua juara tha. Karena dalam memberi, dalam menilai teh lebih hayi antara dua, khilaf para ulama. Ya. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami gekarang kitab bernama Tuhfatul Muhtaj. Itu pun punya kelebihan. Maka para ulama menyebutkan kalau kalian ingin tahqiq, baca kitab Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfah. Itu tahqiq sekali. Ya. Kemudian kalau ingin wawasan lebih luas lagi, walaupun di situ ada tahqiqnya, cuma lebih menonjol pada wawasan Islam. Baca kitab Muhammad Ramli. Ya, yang kedua-duanya orang-orang nomor satu. Orang Makkah, orang Makkah, kegetanya Indonesia, Asia, kemudian orang Yaman mengakui yang lebihnya Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih ganyan. Tapi orang Mesir, orang-orang yang di sekitar Mesir itu menomorsatukan Muhammad Ramli. Ya, kamu tahu kan? Wallaha as'alu ayyam fa'abihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Akan Allah aku mintakan semoga bisa bermanfaat dengan kitab itu, dan Allah hasbi, sudah cukupku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat serah diriku. Yang doa maka lihat kadang kitab nilai ba Allah semoga bisa bermanfaat. Ya, yang di sini tanya yang hak do lagi nyo. Tanya lagi akan Allah maf'ul. Ya, maf'ul la ta'zim, maf'ul nadab. Mansub di atas as'alu. Kaid dalam terkib maf'ul itu adalah terkemudian daripada fi'il, fa'il dan maf'ul. Kan begitu? Maf'ul terakhir. Tetapi justru di sini sebaliknya. Awalkan maf'ul, dahulukan maf'ul. Wallaha as'alu. Kenapa faedahnya? Faedahnya memberi hasar. Arti hasar memberi khusus. Hanya pada Allah aku mintakan supaya bermanfaat. Ya, karena dalam kaidah Arab taqdimu ma haqquhu taqaddum ta'akhur yufidul hasar. Taqdimu ma haqquhu ta'akhur yufidul hasar. Ya, mendahulukan suatu kalimat, suatu tarkib yang haknya dikemudiankan memfaedahkan hasar. Ya, tapi awal yang hak ada berdelat, mengapa awal yang faedahkan hasar. Arti hasar adalah yang tersebut cuma satu, yang lain tidak ada. Berarti yang kita mintakan hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Ya, itu namanya hasar. Ya, kampung kan? Ya, lagi-lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya drawana yang lun sembah, hanya drawana yang lun laki bantu. Kalimat kata-kata khusus hanya padamu ya Allah. Padahal iyyaka bermakna adalah padamu ya aku sembah. Tetapi dengan kita dahulukan ditubik sabuh makna lain yang khusus. Makna yang khusus adalah hanya padamu aku sembah. Dari mana kita ambil makna hanya itu? Hanya memfaedahkan makna khusus karena mendahulukan maf'ul yang haknya adalah ta'akhur. Maka di sini lagi yang wallaha as'alu, hanya padamu ya Allah aku mintakan semoga bermanfaat. Ya, kampung. Kampung belum? Hai kampung. Taqdimu ma haqquhu ta'akhur. Sama-sama. Taqdimu ma haqquhu ta'akhuru yufidul hasar. Taqdimu ma haqquhu ta'akhur yufidul hasar. Kampung belum? Hafal ya. Hafal. Nyanka. Maka mudah-mudahan insyaallah berfaedah, nabi faedah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah sudah memudahkan kita memulai kitab ini, maka Allah mudahkan juga melanjutkan hingga khatam. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Allahumma kama sahaltal bidayah wa sahil ila nihayah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memudahkan kami dalam memulai kitab ini, maka